Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami untuk yang kami lakukan untuk memenuhi tugas nilai di tugas besar SKO. Nah, jadi tugasnya ini kita ngebuat desain link fiber optik point to point dari Kota Bandung ke Kota Depok. Nah, dengan saya sendiri Muhammad Rafli Rehansyah. Rekan saya satu lagi Muhammad Alif, Putra Davi, dan yang terakhir adalah Muhammad Feraldi Falah. Mungkin tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke dasar teori, akan dijelaskan oleh rekan saya Feral. Silakan Feral. Oke, terima kasih Rafli. Untuk dasar teori, bisa next. Yang pertama ada serat optik. Serat optik adalah suatu media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai media perambatnya. Serat optik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, core atau inti. Core ini merupakan bagian di mana propagasi cahaya yang mempunyai diameter antara 5 sampai 200 mikrometer tergantung dari model kabel itu sendiri. Dan yang kedua ada cladding atau kelongsong, yaitu lapisan kedua setelah core yang terbuat dari bahan kaca. Dan yang terakhir adalah coating. Coating itu adalah sekeliling core dan cladding yang fungsinya untuk melindungi terhadap tekanan yang berasal dari luar serat optik. Oke, next. Lalu ada jenis-jenis serat optik berdasarkan mode yang dirambatkannya terbagi menjadi 2, yaitu single mode yang hanya terdiri dari satu mode selama propagasinya. Lalu yang kedua ada multi mode yang terdiri dari banyak mode selama propagasinya. Lalu selanjutnya berdasarkan indeks bias core, yang pertama ada step index, yaitu komposisi indeks bias bahan core yang bersifat homogen, dan yang kedua itu ada graded index yang komposisi indeks biasnya bersifat gradasi. Dan yang terakhir, menurut jenisnya, kabel serat optik dibedakan menjadi 3, yaitu ada step index single mode, yang kedua ada step index multimode, dan yang terakhir ada graded index multimode. Oke, next. Lalu selanjutnya ada sumber cahaya atau detektor foto. Yang pertama ada LED. LED atau light emitting diode adalah sumber cahaya pada transmitter yang nantinya akan diteruskan oleh fiber optik sampai ke receiver-nya. Cara kerjanya, dia LED ini hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri oleh tegangan maju atau forward bias dari anoda menuju katoda. Lalu selanjutnya ada laser atau light amplification by stimulate emission of radiation adalah sumber cahaya pada transmitter. Lalu cara kerja laser ini dinamakan lasing. Lasing adalah kondisi di mana terjadinya penguatan cahaya di dalam laser dioda. Pada proses ini sudah dalam keadaan di mana source system berada dalam kesetimbangan atau disebut juga dengan kondisi saturasi. Dan yang terakhir ada detektor foto. Fotodetektor atau detektor foto merupakan komponen pada sistem fiber optik yang berfungsi mengubah cahaya menjadi arus listrik. Terdapat beberapa jenis fotodetektor, diantaranya adalah PIN dan juga APD. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Feral atas penjelasan dasar teorinya. Mungkin kita langsung masuk ke analisis. Next. Nah, untuk model sistem seperti yang dipaparkan di judul tadi, jadi kita tuh ngebuat desain link fiber optik dari kota Bandung ke kota Cimahi. Kota Bandung ke kota Depok. Nah, di Bandung itu kita lebih tepatnya di STO Cimahi dan di Depoknya ini di kantor wali kota Depok. Via puncak tanpa lewat tol, yaitu jaraknya sejauh 135 km, seperti yang tertera di gambar di bawah. Next. Untuk data teknis desain, kita kabel optiknya pakai standar G.652D.
step index single mode dengan 24 core. Terus jaraknya itu 135 km dengan haspelnya itu 5 km, atenuasi kabelnya 0,2 dB per kilometer, dispersi materialnya 17 kali 10 pangkat min 12, daya transmitnya 10 dBm, lebar spektralnya 0,1 nanometer, rise time budgetnya 35 picosecond. Next. Dan untuk receivernya, sensitivity-nya di negatif 23 dBm, rise time-nya di 35 picosecond, dan untuk komponen pendukung dan spesifikasi lain, itu ada redaman konektor 0,1 dB per titik, redaman splicer 0,1 dB per titik, bitrate-nya 2,5 Gbps, dan margin system 3 dB. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alif. Silakan, Alif. Oke, thank you Rafli. Oke, selanjutnya dari spesifikasi yang udah kita tentuin tadi ya, sekarang kita harus melakukan perhitungan dan kalkulasi dan simulasi apakah spesifikasi yang kita tentuin tadi itu akan berjalan gitu, misalnya akan berhasil apa enggak. Nah, salah satu metodenya itu kita bisa menghitung link power budget. Jadi, link power budget adalah metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu sistem, jadi sistem jaringan ya, yang mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima, sehingga dapat diketahui ya, kita berapa besarnya redaman pada saat transmisi terjadi. Jadi, link power budget ini basically kita mengetahui untuk mengetahui ya berapa daya yang diterima oleh si penerima nantinya setelah melewati semua transmisinya gitu, melewati kabelnya, konektornya, dan sambungan-sambungan lainnya. Nah, untuk menghitung daya terimanya itu pertama kita harus hitung dulu berapa redaman yang dihasilkan oleh si kanalnya. Jadi pada saat proses transmisi dari antara titik pengirim dan penerima berapa redamannya gitu. Nah, dalam hal ini karena kanal yang digunakan adalah fiber optik ya atau kabel, jadi kita bisa hitung dulu. Nah, untuk redaman kanalnya ya dilambangkan dengan alfa T, bisa dilihat di persamaan ini. Alfa T sama dengan 2 kali alfa C. Alfa C ini seperti yang udah di slide sebelumnya ya, yaitu redaman dari konektor, kemudian ditambah dengan NSP atau jumlah dari splicer-nya. Nah, jumlah dari splicer ini bisa kita dapatkan dengan membagi L ya 135 kilo dengan haspel ya 5 dikurangi 1. Jadi 135 dibagi 5 dikurangi 1. Itu untuk jumlah splicer-nya. Dikali dengan alpha SP atau redaman dari splicer-nya yang udah ada di slide sebelumnya ya, yaitu 0,1 desibel, ditambah dengan L dikali alpha F. L ini adalah jaraknya ya, 135 dari Bandung, STO Cimahi hingga Depok, kantor wali kota Depok, itu 135 kilo, dikali dengan alpha F atau redaman dari si kabel fiber optika sendiri, itu 0,2 desibel per kilo ya, yang udah kita hitung, yang sudah kita tentukan di slide sebelumnya ya, di desain teknis. Ditambah dengan margin system, yaitu worst case scenario-nya lah, bisa dibilang, dari si sistemnya, yaitu 3 desibel. Nah, dari semua variabel tadi ya, bisa kita masukkan dari slide yang sebelumnya, maka kita bisa dapetin alpha T-nya atau redaman si kanalnya itu 32,8 desibel. Nah, karena kita udah dapat redamannya, kita bisa menentukan berapa daya, kita bisa tahu berapa daya yang diterima oleh modul penerimanya nanti, yaitu dengan cara daya yang dikirimkan oleh si pengirim di titik awal di Bandung STO Cimahi itu dikurangi dengan redaman kanalnya. Jadi PTX dikurangi dengan alpha T, yaitu 10 minus 32,8. Jadi kita akan menghasilkan negatif 22,8 desibel. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya dari daya terimanya kalau link power budgetnya memenuhi. Kenapa? Karena daya terimanya adalah negatif 22,8 desibel. Sedangkan di slide sebelumnya ya, di desain teknis, kita bisa lihat kalau sensitivitas dari penerimanya yaitu negatif 23 desibel. Maka karena daya terimanya lebih besar daripada sensitivitasnya, maka si penerima itu masih bisa menerima informasi. Walaupun dalam hal ini sangat tipis, tapi kita masih bisa menerima informasi.
Nah, next ya, ada metode kedua yaitu rise time budget ya. Nah, rise time budget ini digunakan untuk menentukan dispersi daripada sistemnya. Nah, untuk apa sih dispersi sistemnya ini? Dispersi sistem atau T-sys ini ya, yang ada dalam persamaan, ini bisa kita tentukan, bisa kita digunakan untuk menentukan modulasi apa yang bakal kita pakai pada saat pengiriman informasi. Jadi ini penting juga ya. Nah, untuk menentukan dispersi sistemnya atau T-sys-nya, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Jadi persamaannya adalah akar dari TTX kuadrat atau rise time penerima kuadrat ditambah dengan T-mat kuadrat atau rise time material kuadrat ditambah dengan T-mod kuadrat atau rise time modus kuadrat ya, ditambah dengan TWG kuadrat atau rise time pandu gelombang kuadrat ditambah dengan TRX kuadrat atau rise time penerima kuadrat. Nah, karena kabel yang kita pakai adalah kabel single mode, maka T-mod dan TWG itu kita anggap sebagai 0. Nah, dari semua variabel yang udah ada itu, kita bisa masukkan ke dalam persamaannya ya. Untuk TTX, T-mod, dan TRX itu bisa kita dapat di slide sebelumnya ya, di desain teknis 35 picosecond. Untuk T material ini agak berbeda ya, dia nggak ada di slide sebelumnya. Jadi T material ini rumusnya itu dispersi material 17 kali 10 pangkat minus 12, ini ada di slide sebelumnya ya. Dispersi material dikali dengan jarak 135 kilo dikali dengan redamannya 0,1 desibel. Atau bukan redaman. 0,1 ini lebar spektralnya ya. Kita udah ada di slide sebelumnya ya. Jadi dispersi material dikali dengan jarak dikali dengan lebar spektral. Ini dikuadratan. Ini untuk T-mat-nya ya. Jadi kita kuadratin lagi. Nah, nanti dari perhitungan ini ya bisa kita lakukan perhitungan. Tes sistemnya akan kita dapatkan itu 2,34 kali 10 pangkat minus 10 second. Jadi kecil ya hitungannya. Jadi delay-nya kecil. Nah, selanjutnya udah dapat tes sistemnya, kita bisa menentukan modulasi apa yang bisa kita pakai. Nah, pertama syarat daripada modulasi apa yang bisa dipakai, itu syaratnya adalah si tes sistemnya ini harus lebih kecil daripada time bit. Time bit itu 1 per bit rate ya, karena tadi kita pakai bit rate-nya adalah 2,5 gigabit per second, jadi 1 per 2,5 kali 10 pangkat 9 ya, di sini bisa dilihat. Dikali dengan modulasi apa yang kita pilih. Nah, jadi tes sistem harus lebih kecil daripada itu. Nah, contohnya di sini ya, kita melakukan perhitungan. Pertama untuk modulasi NRZ ya, non-return to zero, time bit dikali dengan NRZ. Jadi time bitnya adalah 1 per 2,5 kali 10 pangkat 9, dikali dengan modulasi NRZ 70%, jadi 0,7 ya. Nanti kita dapatkan 2,8 kali 10 pangkat negatif 10. Ini untuk NRZ. Untuk RZ atau return to zero, time bit dikali dengan RZ. Sama kayak tadi ya time bitnya 1 per 2,5 kali 10 pangkat 9 kita kali dengan modulasi RZ yaitu 35% ya, jadi 0,35. Kita dapetin 1,4 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, bisa kita lihat ya dari tes sistem yang udah kita hitung tadi, kalau tes sistem kita itu lebih kecil daripada modulasi NRZ, tapi lebih besar daripada RZ. Sehingga bisa kita simpulin ya untuk sistem kita hanya bisa menggunakan modulasi NRZ karena dia lebih kecil daripada NRZ. Tapi kita nggak bisa pakai modulasi RZ. Kenapa? Karena kita lebih gede tes sistemnya. Maka nanti kalau misalnya kita paksa pakai RZ, bisa jadi ada yang korup datanya pada saat kita kirim. Nah, sebelum next, saya mau menunjukkan simulasi yang kita lakukan ya. Nah, ini bisa terlihat di sini ya. Kita menggunakan bantuan dari Google Colab dan Python ya untuk mempermudah simulasi. Nah, saya mau menjelaskan kode-kodenya ya. Pertama, untuk di code block pertama ini adalah import library ya. Sebenarnya ini hanya sampingan aja. Ini kita pakai untuk mempermudah perhitungan ya. Pertama ada library math dan method square root yang kita gunakan. Lalu ada library numpy ya. Kita gunakan untuk mengatur hasil perhitungan ya menjadi sebuah array dan matrix biar nggak berantakan hasil perhitungannya. Selanjutnya kita ada pyplot. Ini kita pakai untuk menampilkan hasil perhitungan tadi menjadi sebuah grafik. Nanti di akhir ada sebuah grafik. Nah, selanjutnya ini kita hanya menginput
parameter-parameter yang ada di tabel tadi ya, yang ada di slide seperti jaraknya, lalu ada haspelnya, ada dispersi materialnya 17 kali 10 pangkat minus 12 ini, lalu ada alpha F, lalu ada daya pengirim dalam desibel, ada lebar spektral, ada rise time pengirim, ada nilai modulasi dari NRZ dan RZ ya 0,7 dan 0,35, ada bitrate-nya ya 2,5 gigabit atau 2,5 kali 10 pangkat 9. Lalu ada time bit-nya 1 per bitrate, ada sensitivitas penerimanya negatif 23 ya. Lalu ada rise time dari penerima. Setelah itu ada jumlah konektor, lalu ada hambatan dari konektornya, redaman dari konektornya, dan ini untuk perhitungan jumlah splicer ya, L dibagi haspel dikurangi 1 tadi, beserta juga hambatan dari splicernya dan margin sistemnya. Nah, bedanya adalah di sini untuk jaraknya ya. Di sini kita pakai sebuah array dari 1 hingga 135. Kenapa? Karena di sini saya mau menunjukkan dengan spesifikasi kabel dan penerima dan pengirim yang kita pakai dan splicer dan konektor yang kita pakai dari jarak 1 hingga 135 kilo itu terpenuhi atau tidak link power budget dan rise time budgetnya. Nah, ini bisa kita langsung ke bawah ya. Nah, ini untuk kalkulasi link power budget ya, nggak ada yang berubah sebenarnya. Cuman kita ubah jadi bentuk codingan aja. Lalu di sini saya print ya biar kelihatan aja. Nanti jadinya kayak gini. Karena kita perhitungannya banyak kan, tadi kita menggunakan L yang variatif dari L 1 kilo sampai L 135 kilo. Nah, ini semua kita masukin ke dalam persamaan ini biar dalam bentuk array ya, biar rapih dan bisa kita plot ke sebuah grafik nantinya. Biar semakin banyak datanya, semakin rapih juga grafiknya gitu. Sama ya, kita ubah jadi bentuk codingan, tapi dari rumus sama dengan yang di slide dan pada laporan kita. Nah, kita langsung ke grafiknya ya. Nah, ini di atas ini codingan untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini grafik untuk link power budget. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 2 sumbu. Sumbu pertama itu sumbu X-nya, itu jaraknya ya, 0 hingga 140 kilo. Di sini saya buat panjang itu untuk menunjukkan aja dengan spesifikasi sistem yang kita buat, pada jarak berapa aja dia masih bisa berjalan gitu. Nah, untuk sumbu Y-nya itu daya terima yang diterima oleh modul penerima, berapa desibel. Nah, garis biru ini menunjukkan berapa desibel atau daya terima yang modul penerima dapat pada saat proses transmisi. Nah, bisa kita lihat ya, selama dari jarak 0 hingga 135 ya, karena di sini batasnya 135 kilo, itu dengan spesifikasi desain yang kita buat, kita masih bisa menerima informasi. Kenapa? Karena garis biru ini selalu di atas garis oranye atau receiver sensitivity, di mana itu negatif 23 desibel ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi dari jarak 0 hingga 135 dengan spesifikasi sistem kita masih bisa menerima informasi hingga 135. Selebih dari itu kemungkinan besar penerima nggak bisa menerima sinyal yang kita kirim. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Nah, selanjutnya adalah grafik dari rise time budget ya. Untuk persamaan seperti yang di atas tadi dan di slide sebelumnya itu sudah ada, kita sama aja. Cuman ini untuk mempermudah analisis saja ya. Nah, untuk grafik rise time budget ini, di sumbu X-nya sama ya, terdapat jaraknya dari 0 hingga 140 kilo. Lalu ada dispersi sistemnya ya, untuk di sumbu Y, atau si T sistemnya itu tadi, si T sys. Nah, bisa kita lihat untuk garis biru ini ya. Garis biru ini menunjukkan T sys atau dispersi sistem dari jarak 0 hingga 135 ya. Ini kita batasin sampai 135 ya. Kenapa? Karena 140 ini hanya untuk memudahkan aja skalanya. Ini dari 0 hingga 135. Bisa kita lihat ya dispersi sistemnya. Semakin ke atas, maka dispersi sistemnya semakin besar juga. Semakin jauh jaraknya, dispersi sistemnya pun akan semakin besar. Nah, bisa kita lihat di sini garis oranye dan garis hijau ya. Nah, untuk garis oranye ini itu menunjukkan time bit ya, 1 per bit rate dikali dengan modulasi NRZ. Nah, itu untuk garis oranye. Sedangkan garis hijau itu menunjukkan time bit dikali dengan modulasi RZ ya. Jadi 1 per 2,5 gigabit dikali dengan 0,7 ya untuk yang NRZ.
Sedangkan untuk yang RZ itu 2,5 gigabit dikali dengan 0,35. Nah, kita plot ke dalam grafiknya. Nah, bisa kita lihat di sini, dispersi sistem kita untuk jarak yang kita tentukan sekarang ya, 135 kilo dari Bandung STO Cimahi hingga Depok, kantor wali kota Depok, atau ada di sini ya, di titik paling ujung 135 kilo, itu berada di bawah garis oranye. Tapi dia ada di atas garis hijau, yang artinya dia memenuhi untuk modulasi NRZ, tapi nggak memenuhi untuk RZ ya. Sama seperti hitungan manual kita tadi, ini kita buktikan dengan simulasi kalau sistem kita hanya bisa menggunakan NRZ, nggak bisa pakai RZ. Nah, kapan sistem kita bisa menggunakan RZ? Sistem kita bisa menggunakan RZ kalau jaraknya ada di bawah garis hijau. Jadi sekitar 0 hingga sekitar 70-an kilometer. Nah, itu kita masih bisa menggunakan keduanya ya, RZ dan NRZ. Sedangkan lebih dari itu, di atas garis hijau ini, kita hanya bisa menggunakan modulasi NRZ. Kita udah nggak bisa lagi menggunakan NRZ. Kita nggak bisa lagi menggunakan modulasi RZ gitu. Jadi garis hijau dengan oranye ini hanya untuk membantu ya visualisasi kapan kita bisa menggunakan modulasi RZ dan kapan kita bisa menggunakan modulasi NRZ dan kapan kita bisa menggunakan keduanya. Jadi kalau misalnya untuk sekitar 180 mungkin dia sudah di atas kedua garisnya ya, si garis birunya posisinya bakal ada di garis oranye dan garis hijau. Jadi kita nggak bisa pakai kedua modulasi itu. Tapi untuk jarak yang kita pilih 135 kilo, kita masih aman. Kita masih bisa menggunakan modulasi NRZ karena masih memenuhi ya, masih di bawah posisinya. Nah, sekian dari analisis saya. Saya kembalikan ke Rafli. Oke, terima kasih Alif atas penjelasannya. Mungkin kita akan masuk kesimpulan aja. Next. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari hasil perhitungan dan riset kami untuk mendesain link fiber optik poin ke poin dari Bandung ke Depok dengan jarak 135 km, itu kita pakai fiber optik dengan standar G.652D karena dia memiliki kelebihan yang yaitu lebih murah dibandingkan G.655. Selain itu juga digunakan juga transmitter dengan power output 10 mW dan receiver dengan sensitivitas negatif 23 dB sehingga dapat menerima daya untuk jarak yang lebih jauh. Berdasarkan perhitungan yang kami buat serta simulasi yang kami lakukan dengan bantuan pemrograman Python, kami juga dapat memverifikasi bahwa spesifikasi yang kami gunakan itu berhasil. Dari sisi harga, total biaya yang diperlukan untuk proyek ini itu berkisar 927 juta sampai 931 juta berdasarkan kurs dolar ke rupiah pada tanggal 14 Januari 2022. Nah, harga ini tapi belum memperhitungkan biaya pemasangan, izin pemerintah, dan lain-lain. Next. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.